Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tanpa kita sadari betapa rusaknya manusia jika ditinjau dari standar kehidupan umat yang diselamatkan. Termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Betapa jauh standar yang mestinya dikenakan oleh umat pilihan. Tentu hal ini saya pahami bukan sekedar karena saya belajar teologi dan di dalam penalaran logika kognitif saya mempertimbangkan hal ini. Tapi tentu melalui tahun-tahun panjang sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengajar, yang melewati proses yang begitu banyak dan proses berat yang juga menyakitkan. Sampai saya bisa menghayati bagaimana seharusnya hidup sebagai umat pilihan. Satu kata penting yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara saat ini dan kiranya Tuhan mencerahi pikiran kita, yaitu simplicity, kesederhanaan. Kesederhanaan ini bukan berbicara mengenai keadaan secara fisik. Kesederhanaan ini dari sikap hati kita. Saudara, renungkan, pahami, mengertilah, dan buktikan. Buktikan, saudara. Orang yang berhasil menghayati kekekalan, orang yang akan terus diarahkan kepada kesederhanaan. Saudara gagal menghayati kekekalan, saudara tidak akan pernah bisa sederhana. Kesederhanaan berangkat dari satu konsep pemikiran atau pemahaman bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mudah ya mengucapkannya, tetapi kalau orang sampai pada tingkat ini tidak mudah. Oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan memberi pengertian secara kognitif tadi, ya. Tapi juga pengalaman hidup, ya saudara-saudara. Orang-orang yang banyak menderita, tertekan, kecewa, selalu dalam kondisi krisis, entah karena ekonomi, kesehatan, rumah tangga, sebenarnya lebih bisa menghayati hal ini. Lebih bisa bukan berarti pasti. Sebaliknya orang yang hidupnya makmur, nyaman, kaya, sulit. Dan tidak berlebihan, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Tentu Tuhan tidak sembarangan mengucapkan kalimat itu, saudara. Kalau kita boleh bertanya, apa ya Tuhan maksud Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum? Tentu kita harus melihat firman Tuhan. Kalimat itu dari Matius 19, saudaraku. Ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan omong doang ya. Omdo, bukan sembarangan. Pasti ada landasan, ada alasan, ada reason mengapa Yesus mengatakan ini. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tolong ya memahami hidup kekal, jangan hanya bicara hidup selama-lamanya nanti di surga. Karena tertumbuk dengan kata kekal.
bersama Allah itu kekal, saudaraku. Tetapi terpisah dari Allah juga kekal. Jadi hidup kekal itu bukan hanya bicara mengenai panjangnya hidup. Karena tertumbuk kata kekal. Ingat Bapak Ibu, saudaraku. Hidup kekal juga bicara mengenai dalamnya hidup. Kualitas hidup. Jadi kalau sejak di bumi hidupnya berkualitas, pasti akan berlanjut di kekekalan. Masuk surga itu bukan dadakan, saudaraku. Orang yang akan masuk surga atau masuk neraka itu simptom gejalanya sudah kelihatan sejak hidup ini. Nah ini yang bodohnya banyak orang, dia pikir surga itu bisa anugerah dadakan. Anugerah itu diberikan jauh-jauh hari. Apakah orang merespon menanggapi anugerah dengan tanggung jawab atau tidak? Kalau saya beri ilustrasi sebagai guru, sebagai dosen, tentu kami sudah bisa melihat mahasiswa ini bakal lulus atau mampu membuat tesis atau skripsi atau disertasi. Kita sudah bisa mengukur dari prestasi hariannya, ya, dari prestasi hariannya. Dari cara dia menyusun redaksional kalimat, kita sudah bisa menduga, ya. Kalau saudara ada guru tahu ya, kalau ulangannya tiap hari jeblok 34 34 44 33 2 2 1. Udah hancur gitu ya, hancur. Udah mi fa sol sol mi. La-nya cuma sekali mi fa sol la sol fa mi re do. Habis deh. Saya pernah juga khotbah ya saudara. Ini bukan tema yang sekarang saya sedang ajarkan atau bagikan. Saudara masuk surga atau masuk neraka itu sudah bisa lihat nilai saudara harian. Tersinggung sedikit sudah anjing. Yang begini gak masuk surga deh. Mau ke gereja seminggu 2 kali ya. Udah ketahuan nilainya. Ya. Begitu. Kalau pria-pria lihat wanita yang kelihatannya bening wajahnya. Bening bukan dari kaca ya. Ini istilah saja. Saudara masih ngelihat, tak beres. Jadi kalau kita misalnya duduk di restoran, lihat ada wanita cantik, kita lihat ya cantik sudah. Anda lihat kedua kali pasti salah. Ada sesuatu, kecuali tidak sengaja. Kalau istri soal, kamu liatin cewek, nggak sengaja. Yuk kita belajar setia dari perkara kecil. Kekudusan itu absolut sekali, absolut. 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 Beberapa waktu saya mau masuk lounge ya, lounge dari satu maskapai luar negeri. Wah, lounge-nya mewah sekali, saudara. Karena saya naik bisnis kelas. Waktu saya mau masuk itu cara dia menanggapi menurut saya tidak menyenangkan gitu. Saya dengan istri saya, kita berdua. Ya tidak perlu cerita kasusnya ya, pokoknya tidak nyaman gitu. Saya begini, what? What-nya itu mata saya melotot. What? Terus dia mencoba menjelaskan tapi saya tidak suka. Saya gini, melotot, menterleng. Jadi saya bilang, what? Jadi dia menjelaskan, di tengah penjelasannya dia mulai turun. Lihat saya pakai pakaian juga rapi gitu. Dia pertama kali mungkin memandang agak rendah gitu, tapi begitu, what? Itu terjadi. Habis itu saya masuk lounge, wah lounge mewah. Makanannya banyak, tapi hati saya tawar. Tuhan, inikah anak Allah? Saya sedih banget saudara. Jadi makanan yang begitu banyak dan enak, jadi tidak enak. Menenangkan diri saya minum susu saja. Minum susu. Udah saya duduk, saya taruh, waduh Tuhan. Ya dia boleh salah, tapi cara saya meresponi kesalahan orang tidak boleh begitu.
Dan mentang-mentang ini bisnis kelas, lalu saya punya hak untuk dilayani dengan baik. Aduh, I was wrong. Saya menyesal banget, saudara. Saya selesaikan di ruangan lounge itu. Saya selesaikan. Supaya saya naik pesawat dengan sejahtera. Jadi akhirnya saya bertobat di lounge. Istri saya nggak tahu sampai sekarang. Tapi dia pasti lihat saya melotot. Ada di belakang istri saya. Itu loh mam, hari itu loh. Aduh, kadang-kadang itu manusia lama kita masih bangkit. Itu monster namanya. Itu Paulus mengatakan begini kan. Itu loh yang aku tahu apa yang baik yang jahat ku lakukan. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Artinya kalau dalam teks aslinya begini. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Sementara aku masih dalam kodrat dosa. Jadi kalau kita nggak banyak berdoa, nggak hati-hati, meleset saudara. Meleset. Kadang-kadang istri, ini bukan istri saya ya, istri orang ya. Karena dia di belakang. Kadang-kadang, jangan istri suami deh. Jadi kadang-kadang suami, entah karena pekerjaan, entah karena apa gitu, lah uring-uringan gitu. Itu istri bisa terpancing. Setan masuk ke dalam diri suami, kita jangan terpancing. Ya, atau hormon istri, nah istri sekarang. Hormon istri lagi gak stabil, entah datang bulan terlambat, entah apa. Pria harus berjaga-jaga. Oke, mam, oke. Jadi kita hati-hati. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang kita itu tanpa sadar ya saudara, bisa meleset seperti itu. Nggak tahu bagaimana, makanya kita itu harus sungguh-sungguh berjaga-jaga ya. Jangan kita menuruti keinginan daging kita yang puas sesaat. Begitu. Nah, kenapa kita begitu? Karena merasa kuat. Maka orang kaya itu potensi untuk meleset lebih besar. Kok gak ada yang amin ya? Amin enggak ya? Apalagi kaya, punya relasi pejabat, terhormat. Begitu. Kadang-kadang orang miskin saja. Ini bukan saudara ya, ini orang miskin yang di sana ya. Karena dia masuk hotel. Jadi kayak orang kaya, OKB. Anduk datang terlambat udah. Ngerti enggak Anda enggak profesional. Aduh Tuhan. Paham ya? Kita itu punya kecenderungan seperti itu. Nah Bapak Ibu saudaraku. Orang kaya itu lebih sulit menghayati kekekalan. Lebih sulit. Jadi jangan heran kalau orang Eropa itu tidak tertarik ke gereja. Apalagi kalau sudah doktrinnya sudah tidak benar. Pengajarannya tidak sesuai Alkitab. Mereka menjadi masyarakat yang seakan-akan tidak pernah mengenal Injil. Nyaman saudara. Nyaman. Mereka tidak membutuhkan dunia lain. Dunia hari ini sudah nyaman. Untuk apa dunia yang akan datang? Beda kalau masyarakat Ukraina hari ini. Yang desau rudal peluru setiap hari ya di sekitar mereka. Beda. Jadi sebenarnya sebelum perang Ukraina ini kalau saya melihat YouTube, beberapa kali ada KKR di situ. Rupanya Tuhan sedang mempersiapkan mereka yang mau bertobat, yang mau selamat. Kalau kondisi orang kepepet saudara, orang bisa memikirkan kekekalan. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tidak usah dibuat kepepet, tidak usah dibuat menderita, baru saudara bisa menghayati kekekalan. Kita mari melihat hidup secara realistis.
tentu realistis dari kacamata Alkitab. Bukan realistis dari kacamata dunia yang duniawi, yang semua diukur dengan uang dan benda. Kita mengukurnya dengan ukuran rohani, Bapak Ibu, saudaraku. Orang yang menghayati kekekalan itu, saudara, berpikirnya menjadi simple. Simplicity seseorang berangkat dari sikap hati yang merasa membutuhkan Tuhan. Saya berharap Tuhan mencerai pikiran saudara-saudara, sampai saudara bisa berkata seperti pemazmur di Mazmur pasal 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Khotbah ini bukan hanya saya tujukan untuk saudara, juga saya tujukan untuk diri saya sendiri. Saya pun juga bisa meleset. Bukan hanya uang yang menjadi harta kita. Kehormatan, jemaat, penghargaan, pangkat, gelar. Itu juga bisa menjadi harta dan kita nikmati sehingga kita merasa tidak membutuhkan yang lain. Mari kita melihat Matius pasal 11. Banyak orang salah memahami ayat ini, saudara. Matius pasal 11. Ayat 25 kita baca dulu ya, saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu, artinya semua yang diajarkan Tuhan, tersembunyi, ya, atau Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tentu bijak dan pandai menurut ukuran dunia. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, orang kecil di sini dalam bahasa aslinya nepios. Nepios. Anak kecil itu nepios. Jadi ada beberapa kata yang bisa diterjemahkan anak di dalam bahasa Yunani. Seperti paidion. Paidion. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk surga. Itu paidion, saudara. Anak usia 7 sampai 14 tahun, usia efektif dididik. Usia efektif dibentuk. Lalu ada kata lain, seperti di Yohanes pasal 1, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi apa? Anak Allah. Itu teknon. Teknon itu artinya anak dalam arti keturunan, dalam arti kalau bahasa Arabnya ada kata walad, ya, anak dalam arti keturunan atau gen. Yang menerimanya diberi hak. Hak di situ exousia. Diberi kuasa, dalam bahasa kita kuasa ya. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu exousia artinya hak. Yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak Allah. Menjadi teknon, keturunan. Keturunan. Kalau saudara melihat anak saudara, pasti saudara menemukan karakter saudara di anak. Makanya kalau anak nakal lalu gak jelas, orang tuanya berkata, kamu tuh anak siapa sih? Gitu. Mamamu, papamu gak seperti itu. Masa? Gak bisa lah anak keturunan siapa kecuali anak angkat atau anak adopsi yang gak jelas orang tuanya. Dia pasti mewarisi ini ke orang tua. Maka kadang-kadang ibu bilang sama anak begini, dasar lu kayak papa lu. Nah, itu dia. Itu gen. Iya kayak begitu gen. Betul. Makanya kalau ibu marah sama suami gak berani ngelawan, yang dipukuli anaknya. Pak. Anak bilang, kenapa sih mama? Lu kayak bapak lu. Loh. Muka mirip udah pasti. Muka mirip sudah pasti. Ya. Makanya ibu-ibu yang anaknya cantik, dia bilang, lihat anak cantik. Kayak mamanya kan? Masa? Dia kayak omanya, oma dari papanya maksudnya.
Oke, saya teruskan. Teknon. Ini di hal ini saya akan khotbahkan nanti di hari Selasa. Hari Selasa 6:30 Ibu, saya akan khotbah soal logos. Logos itu bukan Yesus, Yesus bukan logos, bukan. Yesus dipenuhi logos. Yang menerimanya itu menerima logos, menerima firman, dipenuhi firman. Bukan menerima Yesus. Nah, banyak orang menerima Yesus, kualitasnya tidak ada apa-apanya, kecuali dipenuhi logos. Nah itu nanti penjelasannya bukan satu kali, mungkin selama 3-4 bulan ke depan terus menjelaskan itu. Karena bukunya sudah 1000 lebih halaman. Sudah jadi, nah sebagian sudah jadi, tentu tidak akan saya rilis dulu. Wah itu luar biasa. Ntar saya jelaskan deh. Kalau logos itu Yesus sendiri, kita tidak bisa contoh. Kalau dia logos sendiri, dia nggak perlu belajar bertumbuh makin disukai Allah, disukai manusia. Alkitab berkata dia belajar. Kalau anak saudara kaya, enggak heran. Bapaknya kaya, anaknya kaya. Yesus itu berjuang. Makanya Yesus berkata ikut aku. Karena dia manusia seperti kita. Bayangkan kalau orang nyebrang Selat Sunda. Terus ada baja di tengah, di bawah air. Sambil berenang kalau capek dia begini. Atau gantung begini. Begitu sampai di Bakahuni. Dia suruh orang dari Merak. Ayo nyebrang. Seperti aku menang, kamu menang. Lalu kita nggak pakai baja. Nah mungkin Yesus itu dalam segala hal disamakan kita. Saya menjelaskan itu untuk membuktikan bahwa kita bisa sempurna. Really. Yesus kalau ibarat petinju. Dia tinju tapi pakai helm. Badannya pakai baju anti peluru. Dipukulin buak-buk gak jatuh. Terus kita suruh berkelahi tanpa helm. Paham maksud saya? Bapak itu ngerti gak kalau lihat saya kok begini? Paham ya? Amin? Oke. Teknon itu keturunan. Menerima logos, menerima firman. Dipenuhi berkarakter Allah. Makanya standar Kristen itu begini loh. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Hidupku bukan Joni lagi. Jadi siapa lu? Kristus. Lu Kristus. Maksudnya gairahnya. Semangat hidupnya, way of life. Cara berpikirnya. Itu maksudnya Pak. Makanya kalau saudara sudah tidak bertemu teman 3, 4, 5, 10, 15 tahun. Karena sudah belajar kebenaran. Saudara ketemu, lihat Anda, dia berkata, kau berubah banget sih. Pasti ngomongnya pakai ayat firman Tuhan ya kan, atau ini. Terus, kamu jadi pendeta? Loh, kenapa kok bisa begini? Enggak Pak, aku enggak perlu jadi pendeta, jadi pelita. Oke, ya, saya teruskan. Itu teknon. Ada lagi kata untuk anak. Kalau kamu tidak mendapat hajaran, kamu bukan huios. Huios itu anak yang sah, tapi anak gampang, anak yang tidak sah, notos. Ada anak sah huios, ada anak yang tidak sah, notos. Alkitab itu very smart and accurate. Hebat. Makanya kita mesti belajar Alkitab. Maaf bukan sok ya. Tiap hari saya baca Alkitab, tapi saya dari bahasa aslinya. Saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Memang kadang-kadang mumet. Tapi lama-lama gak mumet. Kalau kita terus latih. Saya kira kalau teolog perlu ya. Kayak saya ini perlulah ya. Saudara gak perlu, saya cari nafkah untuk saudara aja. Saya belajar, saya punya kesimpulan, saya beritahukan saudara. Ya. Nah nepios itu anak usia di bawah 5 tahun, 7 tahun. Anak kecil. Anda tahu anak kecil tidak punya banyak keinginan? Simple. Amin. Kalau tua, bulat. Paham saudara? Simple. Dan Tuhan hebat sekali loh menggunakan kata nepios. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bukan kecil dalam arti pendek atau orang miskin. Orang sederhana. Yang simple. Dan itu yang berkenan kepadamu. 27.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Tuhan tidak menyatakan itu kepada semua orang. Saya beritahu tapi jangan kasih tahu orang, boleh nggak? Yang dokter-dokter teologi atau master jangan tersinggung ya. Pak Tim dokter ya. Ya. Ini Pak Jos juga dokter. Pak Tim magister ya, calon dokter. Ini dokter juga nih Pak Yoel nih. Banyak dokter di sini, hati-hati. Tapi kalau dokter di GSKI nggak bisa berlaku. Karena ketua sinodenya associate professor. Jangan tepuk tangan dulu, aku takut. Itu yang membuat saya rusak. Apa? Mestinya saya dari dulu udah profesor, tidak pernah ngurus. Diurusnya terlambat. Itu tidak ada nilainya. Demi Tuhan itu yang membuat kita sombong. Saya baru mau ngomong udah dibombardir sama Bu Eni. Aduh, begini saudara, saya mau tahu ya. Tapi jangan bilang-bilang orang loh ya. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil itu yang berkenan kepadamu. Dan kepada orang-orang ini aku menyatakan. Kan banyak dokter nih. Dari dulu kan saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, saudara. Bahkan sekarang saya ini ketua sekolah-sekolah tinggi se-Indonesia. Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Saya ketua umum atau ketua eksekutif. Jadi ketemunya dengan para dokter-dokter, di antaranya staf kami itu ada profesor. Ketuanya gembala senior GSKI Kebonjeruk. Tapi jangan bilang-bilang, saya kasih tahu begini. Mau ngomong berat nih. Tapi saya usahakan ngomong paling sopan ya. Banyak dokter-dokter tapi kayaknya gak kenal Tuhan. Ilmu tentang Tuhan dia kenal. Tapi Tuhannya kayaknya gak kenal dia. Maksud Pak? Mengenal ilmu tentang Tuhan dengan mengenal Tuhan itu beda Pak. Saudara bisa dengar kisah Obama. Ya. Anda bisa kenal sebanyak-banyaknya. Tidak pernah ketemu Obama itu besar kemungkinan. Apa cirinya orang-orang begitu? Pintar khotbah, doanya lancar. Dia tidak mengubah orang. Dan hidupnya pun tidak memancarkan kesederhanaan. Jadi kita lihat jadi dokter tambah sombong. Enggak di sini, maksudnya ini yang di tempat lain yang saya lihat gitu. Tapi ngumpul di sini. Ini sudah prejudis. Tapi mungkin ini objektif, Pak. Termasuk saya, saudara. Saya sadar ya betapa sombongnya saya melewati tahun-tahun. Waduh, jadi pendeta, jadi saya sombong, saudara. Sisanya pun masih ada yang tadi. What? Itu kan sisa. Mestinya kan, oh, it's okay. Okay, sir. It's okay. It doesn't matter. Okay. Kok pakai what? Ini loh. Untung saya sadar. Kalau dulu saya gak sadar. Dulu misalnya bisa begitu terus. Ini kurang ajar nih si monyet nih. Dia belum kenal saya pelototin dia. Kalau dia masih murid saja ribut ya. Waduh, pasti begitu kira-kira. Itu gak mengenal Tuhan. Makanya tiap pagi kenapa jam 5 pagi kita doa. Belum kalau tiap hari kita sediakan waktu meditasi pribadi. Bukan hanya doa jam 5. Perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kita mau jadi berkat, simple. Jangan aduh. Lagi pula ciri orang yang menemukan Tuhan, mengubah orang. Ini di dunia ini sudah terkenal Erasmus itu pendeta sesat. Saudara. Sampai di Melbourne, Sydney, Los Angeles. Loh ini benar. Wes biaris takno jarno wes kapok. Diem. Tapi orang tetap mendengar saya khotbah.
Lalu satu kalimat yang sering saya dengar. Di Abam itu ya, saya berubah Pak. Dulu saya dengar Pak Era sesat, saya dengerin di mana sesatnya. Malah saya sekarang benar-benar tersesat ikut Pak Eras. Saya ini bertobat saudara. Loh jadi sedih deh. Tadi ketemu mantan mahasiswa saya di belakang. Saya bilang saya berubah. Saya berubah. Dulu jadi dosen, saya tempeleng bener. Aduh bener-bener loh Pak. Ya Pak Tim ya dulu. Waduh. Coba kalau saya lagi ngajar lalu orang baca Quran atau suka-suka sendiri. Kamu keluar gak? 3 kali saya itu gak keluar, kursi lipat tuh. Saya lipat, saya angkat begini. Dia kabur. Aduh, kalau sudah marah ya. Selama saya jadi dosen di sini, saya gak mau lihat muka kamu. Sekolah ini boleh pilih kamu yang di sini atau saya yang di sini. Wah, gemeter mahasiswa. Itu sombongnya Pak. Itu Dr. Erastus Sabtono, Associate Professor. Udah kacau. Tapi akhirnya kita ketemu Tuhan, tiap hari bertobat. Nah itu loh saudara. Ini saja monsternya masih belum total mati. Saudara monsternya masih ada nggak? Oh, masih ada ya? Kuat atau lemah? Oh kuat. Ngaku. Nah, oke minta tolong ya. Kekristenan yang sejati itu simple. Nanti akhirnya Anda tahu enggak simpelnya di mana? Serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu apa? Itu juga absurd. Absurd itu artinya enggak jelas, kacau. Serupa dengan Yesus itu tidak kacau. Kalau dialami. Kalau hanya rumusan itu kacau. Gimana merumuskan seperti Yesus tidak pernah hidup bersama? Macam apa Yesus itu? Dan seperti yang saya ilustrasikan. Lemah lembut. Lemah lembutnya orang Jawa dan orang Batak itu beda. Orang Jawa kan ji. Orang Batak kan tudau. Unang merojong-lojong Pak. Orang Jawa kan halus Pak. Seperti naik mobil, dipotong sepeda. Nggak marah dia. Asu tenan. Nggak marah cuman asu tenan. Mati gue. Mati kamu gitu. Asu tenan tuh anjing bener kamu. Tapi kalau orang Batak kan, hoi, unang melojong-lojong Pak. Mate maho. Jangan lari-lari kamu mati nanti kau. Gitu loh. Tapi justru si anak ini malah takut. Ya om. Trailer lewat, dia udah nyinggir. Selamat. Tapi kalau orang Jawa tadi diem. Mati gue. Dia bilang hehehe. Truk lewat. Dus mati bener dia. Jadi bersyukur ya sama orang Batak. Makanya pendeta itu harus orang Batak. Tegas kalau ngomong. Ya jangan. Gitu. Sama seperti tukang parkir juga harus tegas. Mundur, stop. Kalau orang Jawa mundur. Stop ya, duer nabrak. Kondektor juga mesti orang Batak. Duku atas, stop. Orang Jawa kan, siapa yang turun duku atas ya? Stop. Wah udah semanggi. Sorry ya orang Jawa ya. Pak maaf ya. Saya tidak rasial Pak. Ini kan cuma ilustrasi ya. Jangan marah ngono nesu piye sih. Orang Manado aman. Tuh belum. Kalau orang Manado aman. Tapi coba ada kantong nggak di tasnya? Itu. Nggak ngerti. Banyak nggak ngerti mereka. Nggak ngerti apa maksud saya. Nggak usah tahu. Mempermalukan Pak Jonas. Pak Jonas laki-laki enggak. Ibunya. Kok jadi lucu sih saya hari ini. Baru pertama kali khotbah jam 3:30. Tapi minggu depan saya jam 4. Minggu depan jam 4 lagi saya di sini.
Saya pokoknya dipatok di jam 4. Pak Jonas gini. Kalau Pak Tim kurang berani karena mantan jadi mahasiswa saya dulu. Kalau Pak Jonas belum, Pak jangan lupa. Maksudnya itu 4 potong. Aduh, lucu banget sih. Tapi saya senang di gereja ini, sungguh. Saya senang Pak, bukan saya minta broner-bronergen ya, bukan ya. Ini gak ngerti juga deh ya. Oke, ini saya mau ngomong puncaknya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang tuh simple. Kalau gak simple tuh gak bisa terima ajaran Tuhan Yesus. Ilmunya tentang Tuhan Yesus bisa. Teologi bisa. Tapi hal-hal yang itu menyangkut sikap batin bisa gak menyentuh. Jadi tidak heran ya. Dokter-dokter itu berkelahi itu di kantor sinode. Ngerti maksudnya? Wah tunjuk-tunjukkan. Berebut siapa yang jadi ketua sinode. Sampai anak buahnya bawa parang. Ini benar. Loh kok gak bisa mengalah ya? Loh Tuhan ajarin untuk mengasihi musuh. Gebrak-gebrak meja. Saya sudah menyaksikan sendiri loh. Anak buahnya datang di luar. Mau merengsek. Mau masuk. Saya cegah. Jangan. Serius. Di dalam bekali. Mau bekali. Saya di depan saya ini 2 pendeta mau bekali. Saya sampai pindah ke depan lompat. Saya bilang jangan begitu bro. Jangan. You bisa menghargai sidang enggak? Untung dia mengerti saya. Kenapa? Saya pernah bantu dia dulu. Iya benar. Itu saya manfaatkan itu. Tetap pernah bantu itu dipikir. Diperhitungkan. Jangan bro, jangan. Pernah juga ribut-ribut. Ada, enggak cerita ada. Saya bilang, bro, Pak. You bisa lihat muka saya enggak? You hargai saya sudah duduk. Saya menghadapi Bapak. Dilihat banyak orang. You tenang bisa enggak? You hargai saya. Tapi dulu saya belum semilitan hari ini. Kenapa ya kok pada begini? Piye ini kok? Baru sekarang lewat perjalanan waktu saya tahu. Orang gak mau sederhana. Mikirnya itu masih macem-macem Pak. Makanya Tuhan berkata datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat aku beri kelegaan. Anapauso, kelegaan itu artinya perhentian. Udah stop. Ini banyak orang tafsirannya salah. Kelegaan itu artinya lega udah punya rumah. Lega udah punya istri, punya suami. Lega udah sembuh. Enggak. Kau lega ketika kau tidak punya keinginan apa-apa. Saya enggak mengada-ada. Ini kalau sudah waktu saya kupas lagi. Pikulah kuk yang kupasang. Kalau kuk dunia kamu pasang. Kamu berhutang dengan dunia. Dan banyak orang berhutang dengan dunia. Belum punya rumah, belum punya mobil, belum pernah ke Eropa. Belum punya istri suami. You berhutang. Tapi kalau orang Kristen, yang kuingini engkau saja. Itu baru orang percaya yang benar. Bapak Ibu, satu kali kita juga harus melepaskan apapun dan siapapun. Realistis kan? Amin. Orang suka begini, terasus LB3, LP3, emangnya dia pernah ke surga? Saya jawab belum pernah kok. Tapi gue percaya sama yang mulia Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia pergi menyediakan rumah bagiku dan akan datang menjemputku. Saya percaya dia. Amin. Kalau ditanya lagi coba apa jaminannya? Jaminannya aku berubah. Jaminannya aku tidak ingini dunia. Yang ketiga pengen tahu. Jaminannya gue gak takut mati. Anda ngerti maksud saya? Saya belum sempurna tapi yang saya katakan ini benar. LB3 orang gak pernah ke surga. Saya belum pernah. Emangnya ada orang pernah ke surga? Yesus sendiri berkata, aku sediakan tempat bagimu. Kalau sudah, ya akan jemput. Kalau belum jemput, berarti belum selesai. Tahu? Jadi Pak, ada orang pernah mimpi ke surga, terserah situ. Itu penglihatan atau dalam roh. Tapi Yesus sendiri berkata, kalau sudah kusediakan, aku datang menjemput kamu.
Saya percaya dia akan datang. Percayanya kepada dia. Tapi kok percaya amat sih Pak? Orang Bapak gak pernah ketemu Yesus. Lo, gua ketemu setiap pagi goblok. Maaf kata goblok gak boleh dipakai loh. Saking keterlaluan orang ini tadi loh ya. Maklum ya. Nah, gak apa-apa ya. Maaf ya. Ya udah goblok deh. Duh ampun deh. Ampun. Lah kalau kita gak percaya Tuhan Yesus, percaya siapa? Makanya ya kalau mau mengenal Tuhan, satu, secara kognitif, nalar dengar khotbah yang benar. Dua, berjumpa terus. Pak, Bu, bukan mau unjuk diri, mau dipuji, istri saya di belakang. Dia sering lihat saya jam 2, jam 3 bangun, saya berlutut. Orang sudah tidur, saya masih angkat tangan. Orang belum bangun, saya udah bangun jam 3, sembahyang dulu, nanti jam 5 baru pimpin doa. Maksud saya gak bisa ketemu Tuhan loh. Apalagi kalau di Arta Gading kan pelepasan-pelepasan. Orang ditenung, orang diteluh. Saya lepaskan muntah-muntah. Iya. Itu sudah sering sekali. Itu kalau bukan kuasa Tuhan gak bisa Pak. Sampai muntah darah. Mau pura-pura, nah bisa. Di situ kuasa Tuhan nyata dan buat saya itu memberi saya penghiburan. Dan setiap kali pelepasan selalu kagum. Tuhan hebat ya. Itu saudara. Ngamuk, saya bilang gak usah pegang. Biar gak usah pegang. Dalam nama Yesus saya ikat kamu. Bang. Terus setannya takut. Dia lihat malaikat. Nah itu kan gak bisa dikarang-karang saudara. Jadi kalau ditanya, emangnya Pak Ras ketemu? Ya kalau gue gak ketemu kan saya ngebohongin jemaat dong. Emangnya saya kontraktor yang bangun lalu rumah gak jadi? Apa? Maksudnya ya, gue kasih tahu ya gini. Orang pasang gambar, tahu gambar? Apartemen kayak apa. Lalu saudara beri uang muka, sudah nyicil 5 kali. Terus gak jadi rumahnya. Ketika datang ke sana mangkrak atau cuma tanah lapang, itu cuma gambar. Hati-hati saudara. Saya tidak mau jadi begitu. Maka kalau tanya jaminannya apa? Satu, hidup kita berubah. Kita tidak terikat dunia, maka pendeta tidak boleh berbuat dosa, apalagi terikat dunia. Tidak boleh. Yang ketiga, kematian itu menjadi menyenangkan. Jangan kamu terima kuk dari dunia. Aku pasang kuk. Seleraku. Amin. Ikatan belengguku. Seperti Bapa memberikan aku ikatan. Wah hebat sekali. Yesus hanya melayani Bapa. Nah kita itu simple Pak hidup ini. Asal ada makanan pakaian cukup. Betul nggak? Fokusnya langit baru, bumi baru. Kita dianggap konyol terserah. Kita bukan orang-orang bodoh, berpendidikan juga. Bukan orang-orang yang gak bisa makan minum. Tuhan cukupi kita juga punya usaha, kita juga cukup. Jadi saudara-saudara belajarlah terus di GSKI Kebun Jeruk ini. Anda ada di tempat yang tepat. Tapi hari ini kita banyak bercanda. Besok kita canda lagi tapi yang sopan. Ini juga sopan hari ini. Nah setiap jam 4 saya hadir di sini, nanti minggu pertama kita udah di Citycon. Bulan Juli itu luas sekali parkirnya, liftnya juga ada 6 ya. 6 atau 8. Dan bagus sekali liftnya juga, lantai 21, liftnya juga baru. Lalu saudara-saudara, tapi di minggu pertama, kedua kita di sana, ketiga mungkin sementara balik karena sudah terlanjur ada yang booking. Mungkin, tapi minggu pertama, kedua Juli kita ada di sana. Dan itu menjadi prime time kita, jam 4 di sana. Saya usahakan saya terus hadir kecuali saya di luar negeri atau di luar kota. Tuhan memberkati.